Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya dan yang terhormat Ibu Eka selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 37. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan tetap mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan tetap menggunakan masker. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas Bahasa Indonesia 37. Pergi ke hajatan makan gulai, makannya sambil berdiri. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada rekan saya, Rohim Fajri Salatin. Yang kedua ada Azani Telen Risaburi. Yang ketiga ada Rafael Devin Ardianika. Yang keempat ada Muhammad Lukmanul Hakim. Yang kelima ada saya sendiri, Lilik Zalfi Barokah Amir. Dan yang terakhir ada Stefani Putri Teresa. Nah, sebelum presentasi saya mulai, izinkan saya bertanya. Di antara teman-teman sekalian, pernahkah kalian melihat anak SD zaman sekarang lebih tahu mengenai kata-kata gaul yang sedang viral, yang bahkan terkadang kita sendiri baru mendengar? Hal ini membuat saya dan rekan-rekan saya penasaran, apakah anak-anak zaman sekarang benar-benar hanya mengetahui kata-kata viral saja? Maka pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan artikel jurnal ilmiah yang telah kami susun dan teliti bersama dengan judul Wawasan Tata Bahasa pada Siswa Sekolah Dasar. Tentunya dengan harapan untuk meningkatkan rasa peduli kita terhadap fenomena generasi muda yang terjadi akhir-akhir ini. Dan tentunya kita juga dapat membantu mencegah dampak buruk yang mungkin terjadi akibat fenomena tersebut. Nah, lalu apa saja pokok bahasan yang akan kami bahas? Yang pertama ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rafael. Yang kedua ada tujuan penelitian yang akan dijelaskan oleh Stefani. Yang ketiga ada metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Rohim. Yang keempat ada hasil penelitian yang akan dijelaskan oleh Telen. Yang kelima ada pembahasan yang akan dijelaskan oleh Hakim dan Stefani. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Maka, tanpa perlu mengulur waktu lagi nih, mari kita mulai presentasinya. Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini, banyak sekali kata atau kalimat baru yang bermunculan di media sosial. Pertanyaannya, apakah kata atau kalimat tersebut sudah memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang benar? Kita sebagai orang dewasa mungkin dapat memilah mana yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, mana yang tidak. Penggunaan bahasa pada anak di bawah umur saat ini tidak mencerminkan sebagai anak bangsa yang mencerminkan nilai etika. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu mengetahui wawasan bahasa siswa sekolah dasar, lalu untuk mengembangkan aspek tata bahasa siswa, dan yang ketiga penyajian aspek tata bahasa sebagai dimensi. Berdasarkan tujuan belajar keterampilan berbahasa baik dan benar pada siswa sekolah dasar secara reseptif dan produktif. Tujuan keterampilan berbahasa yang dimaksud adalah hal yang mengarah pada kemampuan berbahasa yang menunjukkan pengetahuan tentang bahasa itu dan kemampuan menampilkan performansi berbahasa seperti yang dimaksud dalam kompetensi komunikatif. Nah, selanjutnya yaitu metodologi. Sesuai dengan tujuan penelitian kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif, di mana data yang didapatkan harus natural atau sebagaimana adanya. Kemudian juga sesuai dengan judul penelitian kami menggunakan subjek penelitian yaitu siswa sekolah dasar. Nah, untuk mengumpulkan datanya itu kami menggunakan dua metode. Yang pertama itu wawancara langsung, yaitu dengan bertanya secara langsung. Dan juga dokumentasi, yaitu mengamati tata bahasa subjek penelitian secara langsung maupun secara online melalui platform medsos seperti YouTube, IG, dan lain sebagainya. Kemudian, pertanyaan apa saja sih yang diajukan? Nah, ketika pertanyaan tersebut itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana wawasan bahasa Indonesia pada siswa sekolah dasar dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kami juga meminta untuk meneruskan peribahasa seperti air beriak tanda tak dalam dan seterusnya, dan juga meneruskan kata viral seperti tarisi semongko dan seterusnya. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan wawasan bahasa Indonesia dan wawasan bahasa gaul pada siswa sekolah dasar.
Dan juga kami tak lupa untuk bertanya dari mana mereka mengetahui kata-kata viral tersebut. Selanjutnya merupakan bagian hasil penelitian. Kami telah melakukan survei wawancara dengan hasil 30 responden dengan latar belakang siswa kelas dasar dari kelas 1 hingga kelas 6 untuk mengetahui wawasan mereka terkait peribahasa dan juga kata-kata viral. Lalu, metode dalam menganalisis data yang kami lakukan pertama adalah mengorganisasikan data, lalu menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting, dan lalu kita buat kesimpulan dari data tersebut. Kami melakukan hal tersebut sesuai dengan arahan Hengki Wijaya yang kami jadikan referensi. Dari rangkuman wawancara di atas, pada tabel 1, terlihat bahwa materi terakhir pelajaran bahasa Indonesia yang didapat oleh setiap responden bervariasi tergantung dari kelas yang mereka duduki. Beberapa dari mereka sudah mendapatkan materi tentang peribahasa, terutama untuk siswa kelas 4 SD ke atas. Penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan rumah responden juga bervariasi. Hal tersebut bergantung kepada lingkungan dari responden, terutama orang tua. Responden juga menyampaikan bahwa mereka belum menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan beberapa responden tidak tahu seberapa baik dan benar penggunaan bahasa Indonesia yang mereka gunakan. Lalu, pada diagram peribahasa, terlihat bahwa jenis peribahasa yang kelima banyak diketahui oleh responden. Namun, jenis peribahasa yang lain hanya diketahui oleh sedikit anak. Penulis telah memilih peribahasa yang umum didengar, namun rupanya responden yang mengetahui peribahasa tersebut tidak mencapai setengah dari total responden yang ada. Tentunya ini sangat miris karena seharusnya siswa sekolah dasar setidaknya pernah mendengar peribahasa Indonesia walaupun belum mengetahui artinya. Namun, pada fenomena kali ini, responden bahkan mengaku tidak pernah mendengar peribahasa tersebut sebelumnya. Lalu pada diagram kata-kata viral, tercatat bahwa hampir seluruh responden mengetahui kata-kata viral yang disebutkan oleh penulis. Mereka mengetahui kata-kata viral tersebut melalui berbagai sumber seperti media sosial, teman, bahkan keluarga. Data hasil dokumentasi juga menunjukkan bahwa banyak anak di bawah umur seusia sekolah dasar menggunakan tata bahasa yang seharusnya tidak digunakan. Hal ini membuktikan bahwa wawasan tata bahasa siswa sekolah dasar telah mengarah ke arah yang tidak seharusnya. Padahal siswa sekolah dasar merupakan langkah awal generasi muda dalam melestarikan bahasa Indonesia. Seharusnya mereka mendapatkan kontrol dan pengawasan penuh dalam berbahasa. Namun pada kenyataannya, mereka malah menjadi korban dari ketidakacuan orang dewasa mengenai perkembangan tata bahasa anak. Tentu hal ini bukan merupakan rahasia lagi. Anak mana zaman sekarang yang tidak memiliki gadget? Bisa kita lihat sendiri di sekitar kita. Selanjutnya pembahasan menurut teori Sulaiman dan Islamiyah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tata bahasa pada anak yaitu faktor globalisasi, lingkungan, metode belajar, dan orang tua. Faktor globalisasi berkenaan dengan kemudahan akses informasi seorang anak. Namun pada kenyataannya, internet malah menjadi wadah untuk anak mengenal bahasa-bahasa gaul yang seharusnya mereka belum tahu. Terbukti dengan hasil penelitian pada diagram kata-kata viral. Rata-rata responden mengetahui kata-kata gaul yang sedang menyebar di internet. Siswa sekolah dasar dapat dengan cepatnya menerima informasi mengenai kata-kata gaul yang seharusnya belum mereka ketahui. Berikutnya mengenai faktor lingkungan. Faktor ini juga mempengaruhi perkembangan tata bahasa anak. Terbukti pada saat wawancara, beberapa anak mengakui bahwa mereka mengetahui kata-kata gaul tidak lain yaitu dari teman-teman mereka sendiri. Lalu juga ada faktor metode belajar. Faktor ini rupanya tidak berperan besar terhadap perkembangan tata bahasa anak. Hal ini terbukti karena responden mengakui tidak pernah mendengar beberapa paribahasa yang seharusnya telah dipelajari di sekolah. Dengan demikian, masih perlu diadakan evaluasi terkait metode pembelajaran bahasa pada siswa sekolah dasar. Dan yang terakhir adalah faktor keluarga. Faktor ini amat sangat berperan dalam perkembangan bahasa anak. Hal ini dikarenakan orang tua merupakan guru pertama seorang anak dalam hal tata bahasa. Namun sayangnya, masih banyak orang tua yang bersikap tak acuh terhadap hal tersebut. Terbukti dengan responden yang mengakui bahwa mereka juga tidak pernah diajarkan mengenai peribahasa ketika di rumah. Namun justru mereka dibiarkan untuk mengucapkan kata-kata gaul yang sedang viral dan seringkali memiliki arti yang kurang baik. Saat melakukan wawancara, peneliti juga mengamati bahwa siswa SD memiliki kemampuan berbicara menggunakan kata-kata viral secara lancar, layaknya orang dewasa pada umumnya. Hal ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Firman Santoso dan Asmawati pada tahun 2020.
Nah, setelah teman-teman mendengarkan pemaparan dari rekan-rekan saya nih, saya di sini akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian kami, yang mana bahwa kata-kata viral ternyata lebih dikenal oleh siswa sekolah dasar daripada peribahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa wawasan bahasa pada siswa sekolah dasar sangatlah kurang. Dan rupanya, faktor lingkunganlah yang menjadi faktor utama terjadinya kesenjangan tata bahasa pada anak. Hal ini juga diperkuat dengan wawasan bahasa viral tersebut ternyata banyak didapatkan dari lingkungan serta media sosial. Saya Lilik, mewakili kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.